Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijidan Fauzan Hakiki. Saya selaku moderator dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan materi tentang alokasi biaya bersama. Namun sebelum kita memasuki ke pembahasan, di sini saya akan menyebutkan keanggotaan dari kelompok 3 yang terdiri dari 5 orang. Di antaranya, 1. Saya sendiri Wijidan Fauzan Hakiki. Kemudian yang kedua ada Yos Bilal. Ketiga, Syifa Siti Nurrohmah. Keempat, Stefani Sudaret, dan kelima, Yulia Nurul Anggriawati. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita memasuki ke pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh saudari Stefani Sudaret. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan definisi alokasi biaya bersama. Nah, joint cost atau biaya bersama ini adalah biaya produksi yang menghasilkan sejumlah produk secara simultan. Ada beberapa istilah yang digunakan. Yang ke satu ada joint produk dan by produk. Digunakan untuk satu atau lebih produk yang dihasilkan dari suatu operasi atau proses dengan nilai jual yang relatif serata. Nah, contohnya itu pemotongan hewan sapi akan menghasilkan daging seperti tenderloin, sirloin, daging rendang, rawon, dan lain-lain. Nah, produk-produk tersebut bisa dianggap sebagai joint produk. Kenapa bisa dianggap seperti itu? Karena nilai jual yang relatif serata. Yang kedua ada titik split off. Nah, setelah proses produksi sampai produk bisa dijual, maka bisa dikatakan produk ini telah mencapai titik split off. Nah, yang dimaksud dengan titik split off sendiri ini yaitu titik di mana produk-produk bersama telah dipisahkan dan masing-masing telah siap untuk dijual atau diproses lebih lanjut. Nah, yang ketiga ada separable cost atau biaya separable. Jika produk akan diproses lebih lanjut, maka diperlukan biaya tambahan. Nah, bisa disebut juga dengan biaya separable. Dengan demikian, biaya produk ini adalah dari biaya alokasi bersama ditambah dengan biaya separabelnya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Stefani Sudaret atas penjelasannya. Untuk poin selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Yos Bilal. Kepadanya dipersilakan. Kedua, ada metode alokasi biaya bersama. Biaya bersama akan dipertanggungjawabkan dalam berbagai cara. 4 alternatif untuk mengalokasikan biaya berdasarkan 1. Metode sales value, yaitu alokasi just cost didasarkan pada harga jual pada satu titik SOP. Dengan demikian, biaya joint cost dialokasikan secara proporsional dengan kemampuan relatif untuk menghasilkan pendapatan yang diidentifikasi produk individual. Kedua, ada metode perhitungan fisik, suatu perhitungan pencatatan persediaan barang yang harus ada perhitungan persediaan yang masih ada sesuai dengan tanggal penyusunan laporan keuangan. Ketiga, metode NRP adalah sarana untuk memperkirakan nilai persediaan akhir tahun dan piutang. Terakhir, ada metode constant gross margin pen. Terima kasih kepada Yos Bilal atas penjelasannya. Baik, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh saya pribadi. Di sini kita memasuki kepada contoh soal. Saya akan membacakan studi kasusnya. PT Murni membeli susu segar atau raw milk dan memprosesnya menjadi krim dan liquid skim. Data untuk bulan Mei 2016 adalah sebagai berikut. Susu segar yang diproses 11.000 galon, yang dibeli seharga 400 juta rupiah, dan 1.000 galon hilang selama proses. Berikut adalah ilustrasi dari pernyataan tersebut, di mana diproduksi krim 2.500 galon dan skim 7.500 galon. Nah, untuk penjualannya 2.000 galon dihargakan 80.000 rupiah per produk dan skim dihargakan 40.000 rupiah per produk. Dari data tersebut, kita bisa jumlahkan 2.500 galon ditambah 7.500 galon, yaitu sama dengan 10.000 galon. Di mana dalam pemrosesannya terjadi kehilangan sebanyak 1.000 galon. Bisa dilihat di biaya gabungan. Sebanyak 400 juta rupiah yang seharusnya menghasilkan 1.000 galon susu murni ketika diproses, pada akhirnya menghasilkan 2.500 galon krim dan 7.500 galon skim.
dan di bawahnya diberi keterangan titik split off. Seperti itu. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Syifa. Kepadanya dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Syifa Siti Rohmah dengan NIM 20031313232. Saya akan menjelaskan mengenai metode sales value atau nilai pasar pada titik split off. Metode ini merupakan metode yang mengalokasikan biaya bersama sesuai dengan kemampuan keterjualannya. Caranya adalah proporsi alokasi disesuaikan dengan proporsi nilai jual produk. Untuk contoh metode ini diambil dari contoh soal sebelumnya yang sudah dijelaskan. Nah, di sini terdapat tabel di mana ada alokasi biaya bersama dengan adanya nilai jual total produksi pada titik split up, hasil dari krim 20.000 dari hasil penjumlahan 2.500 dikali 8. Untuk skimnya 30.000 dari penjumlahan 7.500 dikali 4. Totalnya 20.000 ditambah 30.000 jadi 50.000. Selanjutnya proporsi alokasi hasil krimnya 0,4 dari penjumlahan 20.000 dibagi 50.000. Untuk skimnya 0,6 dari penjumlahan 30.000 dibagi 50.000. Selanjutnya biaya bersama yang dialokasikan. Hasil krimnya 160.000 dari penjumlahan 0,4 kali 400.000. Untuk skimnya 240.000 dari penjumlahan 0,6 dikali 400.000. Totalnya 160.000 ditambah 240.000, hasilnya jadi 400.000. Selanjutnya yang terakhir biaya produksi per galon. Untuk hasil krimnya 64 dari hasil penjumlahan 160.000 dibagi 2.500. Untuk skimnya 32 dari penjumlahan 240.000 dibagi 7.500. Nah, dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa biaya produksi, biaya produk per galon adalah sebesar Rp64.000 untuk krim dan Rp30.000 untuk skim. Berikutnya adalah menyusun laporan laba rugi untuk setiap produk dan menghitung besarnya nilai persediaan. Nah, untuk tabel laporan laba rugi ini terdapat adanya pendapatan krim dan skim. Nah, untuk pendapatan krimnya 160.000 dari penjumlahan 2.000 dikali 80. Untuk skimnya 120.000 dari penjumlahan 3.000 dikali 40. Totalnya 160.000 ditambah 120.000 jadi 280.000. Harga pokok penjualan untuk krimnya 128.000 dari penjualan 2.000 dikali 64. Untuk harga pokok penjualan skim 96.000 dari penjumlahan 4.000 dikali 32. Totalnya 128.000 ditambah 96.000 yaitu 224.000. Untuk laba kotor krimnya 160.000 dikurangi 128.000 hasilnya 32.000. Untuk laba kotor skimnya sendiri 120.000 dikurangi 96.000 hasilnya 24.000. Nah, untuk laba kotor dari total 280.000 dikurangi 224 hasilnya 56.000. Nah, yang terakhir ada nilai persediaan. Untuk nilai persediaan skimnya 160.000 dikurangi 128.000 hasilnya 32.000. Untuk nilai persediaan skim 240.000 dikurangi 96.000 hasilnya 144.000. Nah, total dari nilai persediaan ini 32.000 ditambah 144.000 hasilnya 176.000. Nah, itu dia metode dari sales value. Terima kasih kepada saudari Syifa atas penjelasannya. Untuk selanjutnya, poin terakhir akan disampaikan oleh saudari Yulia. Kepadanya saya persilakan. Yang selanjutnya yaitu ada alokasi berdasarkan kuantitas fisik. Salah satu pendapatan pengalokasian biaya bersama yang lainnya adalah secara proporsional dengan ukuran fisik secara jumlah pound, galon, liter. Metode ini cocok jika digunakan pada produk bersama yang relatif sama nilai jualnya, tetapi akan tidak adil untuk produk yang sangat berbeda nilai jualnya. Untuk contoh di atas, karena antara produk krim dan skim
setara, maka metode fisik masih bisa digunakan. Alokasi biaya bersama yaitu 400.000 ke produk krim dan skim dalam ribuan rupiah. Untuk alokasi biaya bersama, akuntansi fisiknya yaitu krim 2.500 dan skim 7.500. Totalnya yaitu 10.000. Untuk proporsi alokasinya, krim 250 per 10.000 yaitu menghasilkan 0,25 dan skimnya 7.500 per 10.000 menghasilkan 0,75. Untuk biaya bersama yang dialokasikan, krim yaitu 0,25 dikali 400 menghasilkan 100.000. Untuk skim yaitu 0,75 dikali 400 menghasilkan 300. Jadi totalnya 400.000. Untuk biaya produk per galon yaitu untuk krim 100.000 per 2.500 yaitu menghasilkan 40 dan skim 3.000 per 7.500 yaitu menghasilkan 40. Selanjutnya yaitu untuk nilai persediaan pendapatan, krim 2.000 dikali 80 yaitu menghasilkan 160.000. Dan untuk skim 3.000 dikali 40 yaitu menghasilkan 120.000. Totalnya yaitu 280.000. Untuk harga pokok penjualan yaitu krim 2.000 dikali 40 menghasilkan 80.000. Dan untuk skim 3.000 dikali 40 yaitu menghasilkan 120.000. Totalnya yaitu 200. Untuk laba kotornya yaitu 160 dikurangi 80 yaitu 80.000. Untuk skimnya selanjutnya yaitu 120 dikurangi 120 yaitu 0. Untuk totalnya yaitu 280 dikurangi 200 yaitu 80. Untuk yang terakhir yaitu nilai persediaannya, krim 160 dikurangi 80.000 yaitu menghasilkan 80.000. Untuk skim 240 dikurangi 120 yaitu 120.000. Jadi totalnya yaitu 200.000. Terima kasih kepada Saudari Yulia atas penjelasannya. Apa yang telah disampaikan oleh Saudari Yulia sekaligus menjadi penutup dari pemaparan materi kelompok 3 ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa menjadi manfaat, bisa menjadi wawasan ilmu baru untuk teman-teman yang menonton video ini. Dan kami juga memohon maaf bila mana ada kesalahan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja dalam pembuatan video ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.